Selamat malam para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua. Menurut analisis dari Refli Harun ini sangat luar biasa sekali, ada partai kubu Jokowi bakal merapat ke Anies Baswedan. Wow, apakah mungkin PDIP? Bisa jadi, tetapi menurut Bang Pacul itu sudah mengimbau bahwa larang kader PDIP Perjuangan dukung Ganjar Pranowo. Akankah dia bergabung ke Anies Baswedan? Bisa jadi seperti itu. Analisis inilah yang kemudian menjadi penting kepada demokrasi bahwa Anies Baswedan menjadi magnet luar biasa. Dan bahkan komentar-komentar netizen seperti ini di tweet. Ini komentar-komentar netizen. Partai kubu Jokowi bakal merapat ke Anies, Refli Harun, apakah mungkin PDIP ini? Bobok kecubung, ini banyak sekali halu-halu yang sudah langit akibat tidak ada kepastian Demokrat dan PKS mau usung Anies ya Bang Refli. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu. Angkat tangan kalau ini sudah kacau pikirannya. Ini banyak sekali yang men-tweet mereka begitu kan, ada yang mendukung dan ada yang tidak begitu. Tetapi inilah bagian dari demokrasi kita begitu. Bolehlah dukung Anies ya bro ini. Nggak takut dibully buzzer lu om ini. Takut jatah capres anak emak hilang. Ini bukti lagi cakar-cakaran masa kader dukung kader dilarang. Kader boneka atau sebagai bagian dari kelompok nih harus manut aja. Tipu, jangan percaya. Mending dukung Pak Jokowi aja jadi presiden seumur hidup. Partai berlabel demokrasi faktanya oligarki. Idola wong cilik ini maunya kadrun. Ini banyak sekali yang men-tweet dan bahkan mengkritik habis-habisan begitu. Tetapi mari kita baca terlebih dahulu beritanya seperti ini. Ini beritanya, partai kubu Jokowi bakal merapat ke Anies Baswedan, Refli Harun, apakah mungkin PDIP? Bisa jadi PDIP begitu kan. Tetapi dari latar belakang ini mari kita baca ya analisisnya. Pakar hukum tata negara dan pengamat politik Refli Harun angkat suara mengenai partai baru yang ikut dalam arisan Anies Baswedan. Menurutnya, jika kalangan partai parlemen maka tentu partai yang bergabung dalam akan berasal dari kubu Presiden Joko Widodo. Mengingat hanya PKS dan Demokrat yang statusnya kini menjadi oposisi. Yang paling potensial dari luar koalisi hanyalah Partai Gerindra, PKB, dan PDIP. Apakah mungkin PDIP yang bergabung ya? Ujar Refli Harun dari kanal YouTube-nya. Menurut Refli, ketiga partai tersebut masih berpeluang untuk merapat ke barisan Anies Baswedan dari kalangan pendukung Jokowi. Refli mengatakan demikian karena melihat saat ini poros istana yang resmi dideklarasikan pada Koalisi Indonesia Bersatu KIB yang diisi oleh Golkar, P3, dan PAN. Meski demikian, Refli juga menyebutkan P3 sangat bisa mengalihkan dukungan ke Anies Baswedan, mengingat dukungan agar rumput yang kuat serta komposisi syarat ambang batas KIB yang tidak ada terpengaruh seandainya memang cabut dari dukungannya. Dan bahkan sebenarnya bisa yang bergabung adalah P3 karena kalau gabung itu sesungguhnya tidak mempengaruhi KIB. Jadi Golkar dengan 85 kursi plus PAN sudah cukup menyalonkan presiden jelasnya. Dan bahkan terkait merapatnya partai lain ke barisan PKS, Nasdem, Demokrat ini, Refli Harun melihat sosok Anies memang menjadi magnet yang bisa membuat pihak lain berpikir dengannya. Dan bahkan kita harus pahami bahwa persoalan Anies Baswedan ini mungkin membuat partai-partai lain bergerak. Waduh, boleh juga ini barang kira-kira begitu. Sebelumnya, Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali mengklaim ada satu partai politik parpol yang bakal bergabung ke barisan partai politik, partai pendukung Anies Baswedan sebagai capres di Pilpres 2024. Insya Allah satu parpol bergabung, kata Ahmad Ali saat berkunjung ke Makassar, Sulawesi Selatan. Apakah itu benar atau tidak? Inilah yang kemudian menjadi catatan penting kepada kita bahwa ya magnet Anies Baswedan sangat luar biasa begitu kan. Bisa jadi begitu kan, karena apa? Karena pada hakikatnya ini masih ada beberapa partai yang ingin bergabung ke Anies Baswedan begitu. Walaupun dari Bang Pacul larang kadernya PDIP Perjuangan dukung Ganjar Pranowo, ada apa begitu kan? Ini muncul spekulasi bahwa bisa jadi relawan-relawannya akan kembali akan mendukung Anies Baswedan. Bisa jadi seperti itu, karena inilah politik ya, bisa bisa dinamis lah, bisa lancar begitu kan. Sekarang menjadi lawan, besok menjadi kawan, kira-kira seperti itu. Namun pria yang akrab disapa Bang Pacul ini mewanti-wanti agar kader PDIP Perjuangan tidak ikut-ikutan untuk mendukung Ganjar Pranowo sebagai capres meskipun Gubernur Jawa Tengah itu adalah kader partai. Ini ya perlu diingat begitu. Bang Pacul mengingatkan bahwa sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 yang berhak mencalonkan presiden ialah partai politik, bukan relawan. Dengan begitu ia menegaskan gabungan relawan sekalipun tidak memiliki hak untuk mencalonkan capres-cawapresnya.
Kalau relawan tidak ada dalam undang-undang kok, dan Undang-Undang 1945 itu clear, yang mencalonkan adalah parpol dan gabungan parpol yang memenuhi ambang batas 20%. Itu undang-undangnya, dan banyak sekali spekulasi begitu. Oleh karena itu kata dia, jika relawan ataupun gabungan relawan ingin mencalonkan Ganjar, lebih dulu membuat partai politik, bukan malah mengintervensi partai politik. Kalau memang perform ya relawan, bikin dong partai supaya kita bisa bertanding bersama-sama, kan begitu. Jangan pasang gambar mempengaruhi persepsi publik tetapi dia sendiri sebenarnya tidak punya hak. Itu namanya fight accompli, atau partai-partai tidak bisa begitu pungkasnya. Ini sangat disayangkan sekali begitu, dalam artian bahwa apakah nanti ada partai-partai lain yang ingin bergabung kepada Anies Baswedan? Bisa jadi begitu kan, karena apa yang disampaikan Ali, dia mengatakan ada partai yang ingin mendukung Anies Baswedan begitu, entah siapa begitu. Tetapi saya lihat bahwa ya bisa jadi PDIP, bisa jadi PKB, dan bisa jadi Gerindra, karena tiga inilah yang kemudian masih belum cari sosok apakah berkoalisi atau tidak begitu. Yang jelas kalau PDIP masuk kepada koalisi perubahan kepada Anies Baswedan, otomatis dia akan menjadi wakil begitu kan, entah puan atau menjadi wakilnya Pak Anies atau tidak. Ini bisa tawar menawar begitu kan. Lantas bagaimana dengan AHY? Inilah yang perlu kita pikirkan bersama, bahwa apakah dia legowo untuk menerima ini semua. Tetapi ya pada hakikatnya PKS dan Demokrat dan Nasdem itu sebenarnya kelihatannya sudah sepakat, akan tunggu deklarasi aja, kira-kira seperti itu. Jadi walaupun muncul spekulasi di masyarakat ya tidak menjadi masalah begitu. Atau PDIP memunculkan sendiri calonnya begitu, dia bisa, karena dia sudah sampai 20% presidensial threshold begitu. Dan bahkan banyak sekali komentar-komentar netizen hari ini bahwa banyak orang kalau PDIP gabung dengan koalisi perubahan, banyak orang yang tidak mau spekulasi seperti itu. Tapi di satu sisi siapapun calonnya, yang penting Anies menjadi calon presiden, siapapun wakilnya mau diusung di partai manapun, karena sudah Anies Baswedan sangat luar biasa begitu. Dan bahkan di sini disebutkan sebelumnya Wakil Ketua Nasdem Ahmad Ali mengklaim ada satu partai politik, parpol, yang bakal bergabung dengan barisan partai pendukung Anies Baswedan sebagai cawapresnya. Ini kan sangat menarik sekali begitu. Kesimpulan saya hanya satu, bahwa apa yang dilakukan oleh Anies Baswedan dan Partai Nasdem sangat luar biasa sekali, magnetnya sangat luar biasa. Kalau toh ada PDIP, PKB, Gerindra, PAN, P3, dan Golkar yang ingin bergabung, ya silakan, tidak menjadi masalah begitu kan. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel dari podcast Rakyat ini, karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Odari Podcast Rakyat ini.